Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sang Trio Perfume. So tonight guys, kita bakalan ngebahas istilah-istilah dalam dunia parfum. Pasti kalian sering dengar di saat kalian ngebeli parfum, kalian dengar istilah yang kayak gini: UD toilet, UD perfume, best note, top notes, longevity, projection, something like that. Okay, so tonight kita akan bahas apa itu mereka. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas based on concentrate dari parfum tersebut. Yang bakalan kita bahas di concentrate ini akan berpengaruh kepada istilah UD perfume, UD toilet, perfume. Nah, jadi dia tuh punya piramid begitu guys. Piramid, makin ke atas makin tinggi concentrate parfumnya tersebut, atau makin tinggi biang parfumnya tersebut, juice-nya tersebut. Nah, jadi untuk kategorinya itu dari atas itu ada perfume yang benar-benar ekstrak parfumnya itu. Yang keduanya itu ada UD perfume, concentrate parfumnya itu lebih sedikit. Ada lagi UD toilet dan ada di bawahnya itu cologne. Nah, pasti kalian bertanya, gimana cara kita ngebedain antara EDP, EDT sama parfum itu dengan mata telanjang? Nah, berdasarkan pengalaman aku guys, cara ngebedainnya itu bisa dilihat dengan warnanya. Biasanya parfum dengan konsentrat yang tinggi itu warna dia, juice dia itu bakalan lebih pekat. Tapi itu tergantung dari warna base si ekstrak parfumnya tersebut. Itu dia guys, EDP, EDT sama perfume. Lanjut kita pindah ke topik yang berikutnya, yaitu notes-nya itu. Notes-nya pak dari parfum. Nah, untuk notes parfum ada 3. Yang pertama itu ada top notes, middle notes atau biasa juga disebut hard notes, dan base note. Apa itu top notes? Top notes adalah bau yang pertama muncul di saat parfum itu kita semprotkan. Biasanya ya guys, untuk top note itu bau-bau yang citrusy, yang fresh, yang kayak menyemangati penciuman pertama lah gitu kan guys. Nah, biasanya untuk top notes ini nggak bertahan lama. Nah, apa yang terjadi setelah bau top notes-nya ini hilang? Yang terjadi adalah kemunculannya si hard notes atau si middle notes. Nah, jadi middle notes ini adalah bau yang muncul setelah hilangnya si top notes. Setelah hilangnya middle notes akan muncul yang dinamakan dengan base notes. Jadi base note ini adalah kayak core-nya dari parfum tersebut guys. Baunya itu bakalan yang paling tahan lama. Oke, itu yang kayak menjadikan signature dari parfum tersebut. Biasanya untuk base note ini bau-bau yang strong, yang kuat gitulah. Leather, vanilla edik, harus sebut vanilla ya. Nah, itu dia. Lanjut, kita pindah ke silage. Silage itu adalah kemampuan parfum untuk meninggalkan jejaknya gitu loh. Untuk lebih simpelnya aku kasih contoh, misalkan kalian duduk di suatu tempat, anggap duduk di sini ya, habis itu ada orang lewat, cium. Setelah orang itu lewat, kalian mencium bau parfum dia. Nah, itu yang dinamakan dengan sillage. Untuk lebih simpelnya lagi aku kasih contoh, nah ini kan ada pesawat, dia jalan, habis itu kan dia ninggalkan kayak asap putih. Nah, itu yang dinamakan sillage ya guys. Nah, next kita pindah ke projection. Projection itu adalah daya pancar dari bau parfum tersebut. Lebih simpelnya lagi aku kasih contoh, kamu duduk di sini. Di situ ada orang duduk sejauh 2 meter. Dia bisa mencium bau parfum kamu. Oke. Di sebelah orang yang duduk 2 meter tersebut ada lagi orang duduk sejauh 4 meter. Dia masih bisa mencium bau parfum kamu. Di sebelahnya lagi ada orang duduk sejauh 5 meter dari kamu. Dia udah nggak bisa ngecium bau parfum kamu. Berarti projection parfum kamu hanya sejauh 4 meter. Nah, itu dia projection. Untuk apa lagi ya? Contohnya kayak projection yang bagus ya, Dior Pour Homme itu bagus sekali guys, karena dia kayak strong parfum, tapi gue suka. Gue tipikal yang gak suka strong, gue suka yang fresh, citrus-citrusan, aqua-aquaan. Tapi kalau gue cium yang Dior ini, aku suka guys. Gak tau lah, kayak otak gue udah di mindset Dior. Jadi semua Dior gue suka, gak ada Dior yang gak gue suka. Oke, lanjut.
Kita lanjut ke istilah berikutnya. Pasti kalian juga pernah dengar apa itu longevity. Nah, longevity itu adalah daya tahan. Daya tahan parfum tersebut di baju atau di kulit pada saat dikenakan. Nah, biasanya untuk longevity ini berpengaruh juga kepada kualitas si parfum. Biasanya orang pasti bakal memilih parfum dengan longevity yang strong, yang tahan lama. Misalkan kalian pakai parfum jam 8, longevity-nya cuma 4 jam. Otomatis jam 12 sudah hilang. Terus jam 12 sampai malam kalian buat apa? Ketika nggak mungkin kan, pasti orang tuh nyari parfum yang longevity-nya itu tahan seharian, minimum 7 atau 8 jam lah kan. Atau bisa juga kayak gue kan suka parfum yang fresh. Yang fresh itu biasanya longevity-nya rendah, jadi gue biasanya bawa Diken-nya dia. Gue bawa kayak refill-nya itu. Nah, lanjut Diken. Apa itu Diken? Yang barusan gue bilang, Diken itu adalah pemindahan jus parfum tersebut ke botol yang lebih kecil. Biasanya lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana gitu loh. Dah, itu Diken. Apa beda Diken sama Vial? Nah, kalau Vial, aku kasih contoh. Nah, Vial kayak gini. Vial itu adalah kemasan parfum yang kecil, ori juga. Maksud aku pabriknya ngeluarin memang segede ini. Biasanya ini digunakan untuk tester atau free gift dari toko gitu loh. Nah, ini yang dinamakan Vial. Lanjut kita pindah ke versatile. Apa itu versatile? Versatile ini adalah jenis parfum yang bisa digunakan di segala jenis waktu. Segala jenis waktu ini kayak apa? Parfumnya bisa digunakan waktu winter, bisa digunakan waktu summer, bisa kalian gunakan waktu olahraga, bisa kalian gunakan waktu dating, bisa kalian gunakan ke office. Nah, itu versatile. Semakin versatile parfum yang kalian gunakan, semakin kayak enak gitu loh. Kalian nggak perlu lagi ribet-ribet buat ganti-ganti parfum. Oh, gua dari office gua harus pulang ganti parfum buat dating. Nah, jadi kalian lebih pilih aja parfum yang versatile. Nah, menurut gua parfum yang paling versatile di versi gua itu adalah Versace Dylan Blue. Itu kayak fresh tapi bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Dan gua juga mention ada parfum yang enak dipakai winter, summer, nah kayak gitu. Untuk parfum yang dipakai winter, menurut gua itu ada Dior Sauvage, dan untuk yang party itu kayak Versace Eros, itu enak kali tuh buat guys. Lanjut untuk yang summer itu kayak Layton by Di Marley, nah, kayak itu guys. Nah, gua nyebutin parfum-parfum yang gue mention ini guys adalah parfum-parfum yang bakalan gue beli berikutnya. Gue berdasarkan research, gue udah coba di tokonya, gue udah coba testernya, jadi gue tertarik buat beli parfum tersebut. Nah, that's why gue berani juga ngasih contoh ke video ini. Nanti dikira kan gue ngasih contoh tapi gue nggak pernah ngebauninnya, ngecium baunya gitu loh. Gue taunya cuman dari reviewer YouTube juga, dari reviewer YouTube kan nggak make sense guys. Jadi gue bakalan kasih contoh berdasarkan review gue di YouTube juga, di literatur juga, dan berdasarkan yang gue cium di TKP. Lanjut, kalian istilahnya itu ada komplimen. Apa itu komplimen? Nah, komplimen itu adalah pujian lah guys. Misalkan kalian pakai Versace Eros Flame hari ini kan, nah pas kalian jumpa teman kalian bilang, parfumnya apa kok wangi kali. Nah, itu komplimen. Nah, biasanya parfum-parfum komplimen ini parfum-parfum terlaris guys. Dah, sekian istilah-istilah parfum yang udah kita bahas guys. Nah, jadi apa yang udah gue sampaikan ini berdasarkan pendapat gue dari research literatur, beberapa literatur. Nah, kalau misalkan ada komen atau perkataan gue yang salah, tolong dibenarkan, jangan dijudge, oke? Dibenarkan dengan komen guys.
Nah, sekian guys istilah-istilah dalam dunia parfum. Sampai jumpa lagi di next video. Sayonara.